Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Mohon izin Bapak Ibu semua, saya Iko Ngurah Kertajasa dalam kesempatan ini akan memoderatori sesi tanya jawab tahap pemaparan lomba desa dan kelurahan tingkat Provinsi Bali tahun 2026. Mengawali acara pada hari ini, mari kita bersama-sama mengaturkan pujo pangastuti angayu bagio kehadapan yang didewasa Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung ketewaran nugrahnya kita dapat berkumpul secara daring dalam keadaan sehat dan bahagia. Yang terhormat Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Dukcapil Capil Provinsi Bali, Bapak Edi Made Dwi Payana, selaku Ketua Tim. Kemudian yang terhormat para tim penilai Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Bali. Kemudian yang kami hormati Kepala Dinas PMD Kabupaten Jembrana yang pada kesempatan ini diwakilkan oleh Bapak Sekretaris, Swastiastu, Sekdes, beserta tim dan jajarannya. Kemudian Bapak Camat Jembrana, Swastiastu, Pak Camat. Kemudian Bapak Lurah Loluan Timur, serta Ibu Ketua PPBKK Kelurahan Loluan Timur. Kemudian Bapak Ibu pendamping lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama kami ingin mengucapkan Rahajeng Raino Galungan dan Kuningan dumugi iraga sareng kami memulihang kerahiwan, dan tidak lupa juga kami ingin mengucapkan selamat kepada Kelurahan Loluan Timur yang sudah berhasil melewati tahap administrasi dan masuk nominasi 3 besar Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Bali tahun 2026. Mari kita beri aplaus bersama-sama untuk Kelurahan Loluan Timur. Baik, Bapak Ibu, sami-sami Bapak Ibu semua, sebelum sesi tanya jawab ini kita mulai, dipersilakan terlebih dahulu untuk Bapak Ketua Tim, Bapak Ibu Made Dwi Payana, untuk menyampaikan beberapa hal sekaligus membuka acara pada hari ini. Dipersilakan untuk Pak Kabid. Oke, atur suksma, Bapak Moderator, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, salam kebajikan. Yang kita hormati, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Jembrana yang diwakili oleh Bapak Sekdis PMD. Yang selanjutnya senior Titiang ini luar biasa, sampun berkenan mendampingi Kelurahan Loluan, Pak Camat niki, semua niki ampun berkenan hadir. Beliau yang senantiasa namun membimbing tiang kalau di kampus. Jadi Titiang yakin di atas bimbingan dengan konsep pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bapak Camat terhadap Kelurahan Loluan khususnya, Titiang yakin sudah berjalan dengan optimal. Beliau luar biasa, selamat hormat Bli. Selanjutnya Bapak Lurah serta dengan Nyonya Ibu Ketua TPPKK. Selamat Ibu telah berhasil mengantarkan Bapak Lurah ke tahapan 3 besar Lomba Kelurahan tingkat provinsi. Yang selanjutnya Bapak Ibu, para tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh lainnya atau elemen masyarakat lainnya atau unsur masyarakat lainnya yang melekat dan selalu mendampingi Kelurahan Loluan Timur dalam
pelaksanaan lomba kelurahan tingkat Provinsi Bali sampai dengan di tahapan 3 besar ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dan kehadiran. Dan pertama-tama tentu di tiang miring Bapak Ibu Sami untuk mengaturkan puji dan sesanti yang ayu bagio, mengaturkan puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena tentu atas asung kerta waranugerah beliau, karena tentu atas karunia beliau, kita bersama-sama dapat hadir dalam rangka mengikuti tahapan wawancara dalam rangka lomba kelurahan tingkat provinsi tahun 2026 di Provinsi Bali. Salam hormat dari pimpinan kami terhadap seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Jemberana yang sejauh ini sudah berhasil mencapai kelurahan timur di 3 besar provinsi. Dan selamat juga kami sampaikan kepada Bapak Lurah beserta dengan seluruh tim yang bekerja keras, mencerminkan dedikasinya, mencerminkan seluruh layanan yang telah diselenggarakan dengan paripurna. Tentu ini didasarkan atas norma peraturan prosedur kriteria yang telah ditetapkan. Konstitusi melalui Undang-Undang Desa yang dalam hal ini adalah dijabarkan ke dalam Permendagri 81/2015, khususnya terkait dengan lomba desa kelurahan. Karena rujukan kami untuk menyelenggarakan layanan ini adalah tentu konstitusi tersebut, yaitu Undang-Undang 6 dan beserta dengan turunannya, khususnya Permendagri 81. Besar harapan kami, lomba ini tidak hanya sekedar ajang kompetisi, namun ini adalah sebagai salah satu instrumen kami dan kita bersama dalam mengukur tingkat dan capaian keberhasilan atas penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang diselenggarakan. Mulai dari memastikan setiap urusan pemerintahan itu hadir di tengah-tengah masyarakat kelurahan, setiap layanan yang wajib diselenggarakan itu dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kelurahan. Oleh karenanya, esensi dari sebuah pembangunan di kelurahan itu ialah muara akhirnya kesejahteraan masyarakat dan layanan yang diselenggarakan itu dapat dicakup dengan paripurna. Apapun yang selanjutnya akan menjadi tantangan kita ke depan dan tantangan kita di tahun-tahun kemarin, itu kita jadikan sebagai pemantik kerja-kerja inovatif kita. Kerja-kerja atraktif kita untuk berkolaborasi dengan seluruh elemen, seluruh lembaga kemasyarakatan yang ada di tingkat kelurahan Lolan Timur. Kita yang yakin dengan semangat kerja kolaboratif, seluruh kesulitan, kendala itu akan dicapai dengan segala kemudahan. Oleh karenanya, 3 besar ini telah mencerminkan bahwasannya kelurahan Lolan Timur telah berhasil menyelenggarakan layanan itu semua, mulai dari memastikan kualitas layanan yang secara manfaat dirasakan oleh masyarakat Lolan Timur, kualitas inovasi yang dirasakan manfaatnya oleh Lolan Timur, oleh masyarakat Lolan Timur, dan tentu saja ketika masyarakat Lolan Timur sudah merasakan manfaat, tentu ini akan dapat disiarkan dan dituturkan dan selanjutnya menjadi praktek baik itu oleh kelurahan-kelurahan lainnya di Kabupaten Jemberana maupun desa-desa tetangga. Kita yang yakin inovasi tidak hanya terbatas pada kewenangan semata, namun inovasi yang diselenggarakan itu tentu harus menjawab seluruh tantangan, seluruh isu strategis, seluruh kebutuhan, seluruh kendala yang dihadapi oleh masyarakat kita semua. Secara paripurna, kita yang yakin itu sudah diselenggarakan oleh kawan-kawan kami, sahabat kami di pemerintah Kabupaten Jemberana. Dan titipan kami yang terakhir adalah dalam beberapa menit jam ke depan, saya berharap Bapak Lurah beserta dengan seluruh jajaran dapat menuturkan seluruh hasil inovasi, seluruh hasil kegiatan program strategis yang selanjutnya menjadi jualan dari Kelurahan Luluan. Sehingga kawan-kawan tim kami di tingkat provinsi hadir di ruang virtual ini dapat menangkap apa yang dijadikan inovasi, apa yang dijadikan layanan unggulan oleh Kelurahan Luluan yang selanjutnya tentu akan kami gali lebih dalam kegiatan klarifikasi lapangan di tahapan selanjutnya. Tahapan ini adalah tahapan kedua setelah kita melalui
beberapa tahapan sebelumnya, yakni terkait dengan tahapan administrasi. Tentu di tahapan administrasi sudah banyak dokumen yang dicermati oleh kawan-kawan kami yang pada saat kesempatan hari ini akan kami gali lebih dalam melalui ruang virtual, melalui koordinasi, melalui komunikasi yang nantinya tentu akan lebih jauh dilakukan oleh kawan-kawan tim penilai. Terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Jemberana yang sejauh ini sudah berhasil mengantarkan kelurahan-kelurahan dalam 3 besar lomba kelurahan tingkat provinsi. Selamat kepada kelurahan atas pencapaian itu, dan apapun yang nantinya akan menjadi kendala, yang yakin dengan kerja kolaboratif seperti yang kemudian di awal itu dapat diselenggarakan dengan kemudahan. Demikian yang dapat yang sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf atas beberapa hal yang dalam kami memfasilitasi tahapan wawancara ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan selanjutnya yang tutup dengan Rama Santi. Om Santi 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 Om. Waktu yang kembalikan ke Bapak Moderator Susumo. Matur semua, Pak Kabid sudah memberikan motivasi kepada Kelurahan Luar Timur dan sekaligus sudah membuka acara pada hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi dalam tahap pemaparan hari ini terdapat tata tertib yang nanti akan saya bacakan dan wajib patuhi bersama sehingga dalam pelaksanaan acara ini dapat berjalan dengan baik. Sebelumnya, mohon izin terlebih dahulu saya akan memperkenalkan para tim penilai dari tim Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Bali. Yang pertama, ada Bapak Igede Martin Wipayana sebagai ketua tim. Kemudian ada Bapak Wayan Darmo Susilo. Kemudian ada Bapak Fegi Alif Utama. Kemudian ada Bapak Putu Budi Arnate. Kemudian ada Bapak Putu Agus Priyatna. Kemudian ada Bapak Made Swarse. Kemudian ada Bapak Gede Eka Dharma Antara. Kemudian ada Ibu Elisa Dewi. Kemudian ada Ibu Kade Ayu Laksmi. Demikian para tim penilai nanti akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Kelurahan Luar Timur. Selanjutnya saya akan bacakan tata tertib tanya jawab tahap pemaparan Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Bali tahun 2026 sebagai berikut. Mohon disimak dengan baik. Tata tertib yang pertama, untuk menjaga tertibnya sesi tanya jawab, peserta dan tim penilai dapat memberikan jawaban atau tanggapan setelah dipersilakan oleh moderator. Kemudian tata tertib yang kedua, waktu sesi tanya jawab adalah 40 menit. Dihitung saat moderator mulai mempersilakan untuk menjawab. Kemudian yang ketiga, tim penilai akan memberikan 3 pertanyaan utama untuk dijawab oleh lurah. Apabila masih terdapat waktu, tim penilai dapat memberikan tanggapan atau pertanyaan tambahan. Kemudian yang keempat, setiap pertanyaan wajib dijawab oleh lurah dan dapat ditambahkan jawabannya oleh tim pendamping. Kemudian tata tertib yang kelima, yang terakhir, sesi tanya jawab akan dihentikan setelah menunjukkan batas waktu 40 menit atau sebelumnya apabila tidak ada pertanyaan atau tanggapan lain. Untuk tata tertib, apakah sudah jelas, Pak Lurah? Sampun jelas Pak. Baik, terima kasih Pak Lurah. Selanjutnya, saya akan bacakan 3 pertanyaan utama. Jadi, mohon nanti saat memberikan tanggapan, memanfaatkan waktu dan agar dijawab lebih singkat dan jelas sehingga nanti tim penilai berkesempatan untuk memberikan
pertanyaan-pertanyaan lain atau menggali informasi lain yang ada di Kelurahan Loloan. Baik, sudah siap Pak Lurah, dipersilakan untuk mempersiapkan alat tulis dan peralatan lainnya untuk mencatat 3 pertanyaan utama ini. Sudah siap Pak Lurah? Sudah, Pak De. Baik, saya bacakan pertanyaan yang pertama. Musrembang merupakan sarana penting untuk menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pembangunan daerah. Bagaimana kelurahan memastikan musrembang bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi menjadi wadah yang efektif untuk menyusun prioritas pembangunan? Untuk pertanyaan pertama, sudah jelas Pak Lurah? Sudah. Baik, karena sudah jelas, saya lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua, anak putus sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat menggambarkan kualitas pembangunan sumber daya manusia di suatu wilayah. Bagaimana kelurahan mengidentifikasi dan menangani anak yang berisiko putus sekolah? Untuk pertanyaan kedua, sudah jelas Pak Lurah? Sudah. Baik, saya lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana keterkaitan antara inovasi Sisabit, siap sampah jadi bibit, Kelurahan Loloan Timur, dengan program kesehatan, pendidikan, dan ekonomi masyarakat? Strategi apa yang paling efektif untuk membangun kesadaran lingkungan yang berkelanjutan? Demikian untuk pertanyaan yang terakhir. Sudah jelas, Pak Lurah? Oke, sudah. Baik, selanjutnya silakan Pak Lurah memberikan tanggapan. Setelah Pak Lurah memberikan tanggapan, waktu akan kami mulai. Silakan Pak Lurah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Tanpa mengurangi rasa hormat seluruh tim provinsi dan kabupaten, izinkan kami menjawab pertanyaan yang pertama terkait dengan musrembang. Musrembang adalah salah suatu hal yang penting di kelurahan, yang mana itu menjadi suatu ajang aspirasi masyarakat yang melibatkan seluruh stakeholder yang ada di masyarakat. Strategi kami yang pertama adalah sebelum pelaksanaan musrembang, kami sudah melaksanakan penjajakan kepada baik semua pramusrembang yang diadakan biasanya sebelum akhir tahun. Kami menggali potensi-potensi dan masalah-masalah yang ada di kelurahan kami. Kemudian kami gali, kami identifikasi, kemudian saat musrembang pun kami juga mengundang seluruh elemen yang ada di masyarakat, baik elemen adat maupun semuanya yang ada di instansi vertikal maupun horizontal, sehingga hasil musrembang itu benar-benar mencerminkan potret yang ada di Kelurahan Loloan Timur. Kemudian strategi kami dalam musrembang itu adalah kami menggandeng semua seluruh stakeholder secara inklusif agar mereka dapat berperan aktif dalam musrembang dari tingkat bawah, dari kader posyandu, kader pemberdayaan masyarakat, untuk sama-sama mari kita aktif membangun kelurahan dari bawah. Kemudian yang kedua terkait dengan anak putus sekolah. Nah, hal ini sampai saat ini alhamdulillah di kelurahan tidak ada anak putus sekolah. Strategi kami dalam menangani anak putus sekolah ialah kami menggandeng pihak-pihak yang mau menjadi orang tua asuh angkat. Salah satunya adalah melalui program CSR dan program bantuan dari Sentra Mahatmia yang ada melalui dinas sosial. Mereka mendapatkan bantuan beasiswa, bantuan alat-alat tulis, sehingga anak-anak yang tidak putus sekolah itu bisa melanjutkan ke sekolahnya. Jadi pada intinya peran ini tidak hanya kelurahan, tapi kami menggandeng pihak-pihak baik dari kelompok-kelompok sosial seperti kelompok remaja masjid,
bahkan di Masjid Ad-Dakwah sendiri sudah ada program yang beasiswa kepada anak eh, yang kurang mampu untuk melanjutkan sekolah. Kemudian yang ketiga terkait dengan sisabit. Nah, sampah dulu, memilah sampah dulu organik dan anorganik. Sehingga dari sana kami memberikan stimulus mereka mengumpulkan sampah yang bisa didaur ulang, kita ambil untuk kita tukar kepada masyarakat dengan bibit jahe merah, bibit terong dan segala macamnya, sehingga nantinya bibit ini bisa dimanfaatkan oleh mereka minimal sekali meringankan beban kebutuhan rumah tangga mereka untuk kebutuhan dapurnya seperti terong, cabai, dan alhamdulillah sampai saat ini masih berjalan dengan kami menggandeng tim peduli lingkungan dan ibu kader-kader PKK dan pemberdayaan masyarakat yang ada di kelurahan kami. Secara ekonomis juga mereka sangat membantu dalam meringankan selain juga memiliki ketahanan pangan dan pemilahan sampah, eh, apa namanya, mereka juga bisa merasakan bahwa dengan seperti ini kami juga bisa meringankan beban ekonomi. Eh, dan juga program Sisabit ini sudah ditiru oleh Puskesmas 1 Jemberana yang mendapat juara 3 tingkat provinsi dengan tukar pelayanan dengan bibit. Tadi tahun 2025 Puskesmas 1 Jemberana mendapat juara 3 tingkat provinsi. Salah satu inovasinya ialah meniru yang ada di kelurahan kami, yaitu tukar bibit dengan pelayanan. Mungkin sekelas itu sudah 3 nggih. Nggih. Sampun Pak De. Baik, Pak Lurah, terima kasih untuk tanggapannya. Sudah sangat singkat dan jelas. Mungkin dari tim penilai ada yang memberikan tanggapan? Ini. Sudah. Ya, izin Pak Lurah, ini kebetulan dari Bapak Egy pertama akan memberikan tanggapan apa yang Pak Lurah. Silakan. Silakan Pak Egy. Terima kasih Pak Moderator, izin Pak Ketua, Pak Kabit. Selamat pagi Pak Lurah. Selamat pagi. Izin bertanya Pak, terkait dengan penyampaian Bapak tadi, bahwasanya pelaksanaan musrembang di kelurahan sudah dilaksanakan, diawali dengan pelaksanaan pramusrembang. Yang ingin saya tanyakan di sini, bahwasanya pelaksanaan pramusrembang itu adalah melakukan penjaringan aspirasi melalui musyawarah lingkungan ya Pak ya? Iya, benar. Bagaimana kiat Bapak untuk membuat atau partisipasi masyarakat aktif dalam melakukan penyampaian aspirasi dari masyarakat ini, Pak? Jadi bagaimana, apa indikator-indikator yang Bapak pakai untuk melakukan perubahan komitmen masyarakat akan perhatiannya tentang pembangunan atau perencanaan yang ada di kelurahan? Yang kedua, yang ingin saya tanyakan tentang pendidikan. Tadi syukur tidak ada anak putus sekolah di Kelurahan Loloan Timur. Jadi di sini saya ingin bertanya terkait dengan di mana Bali ini terkenal dengan seni dan budaya yang sudah mendunia, Pak. Jadi pendidikan di Bali ini tidak hanya untuk meningkatkan intelektual dari anak-anak kita atau generasi yang akan datang, tetapi juga menjaga identitas budaya dan kearifan lokal yang ada di Provinsi Bali. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana peran kelurahan mendukung pendidikan berbasis budaya Bali di tengah perkembangan globalisasi ini, Pak? Terima kasih. Baik, silakan Pak Lurah, kalau sudah jelas pertanyaan dari Bapak Peggy, bisa ditanggapi. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Yang pertama, terkait dengan pramusrembang yang kami laksanakan, tentu kami awali dengan penjajakan. Kami bersama Kepala Lingkungan
aktif turun ke bawah, ke Banjar-Banjar, ke desa untuk menggali aspirasi, bahkan dalam forum-forum adat kami sering diundang. Dari sana kami menggali program-program apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat dan mengidentifikasi permasalahan apa yang terjadi di Banjar, sehingga bersama Kepala Lingkungan, setelah kami itu identifikasi, kami lakukan penyesuaian dengan program prioritas sesuai potensi yang ada di lingkungan atau Banjar masing-masing. Sehingga indikatornya adalah masyarakat itu adalah aktif. Kehadiran masyarakat dalam forum-forum tingkat Banjar hadirnya lumayan atau memenuhi ekspektasi kami, dan alhamdulillah sampai Astungkare sampai saat ini masyarakat kami sangat antusias, sangat aktif, dibuktikan dengan ada setiap musyawarah lingkungan dan Banjar selalu aktif hadir dan menyampaikan aspirasinya kepada kami, dan itu kami catat dan kami gali lagi. Berbagai macam permasalahan kami klarifikasi, kami identifikasi sesuai dengan potensi, dan yang mana yang paling urgen akan kami sampaikan di tingkat musrembang. Dan lingkungan cukup aktif juga mengadakan rapat-rapat di tingkat lingkungan. Kemudian kalau indikatornya jumlah rapat hampir sebulan sekali minimal lingkungan itu pasti akan mengadakan rapat. Kemudian yang kedua, ini sangat menarik sekali terkait dengan peran kelurahan di dalam melaksanakan pendidikan yang bersinergi dengan budaya Bali. Astungkare Bapak, di kelurahan kami melalui, ini ada Pak Bendesa juga, melalui kerjasama dengan desa adat, di desa kami sudah ada sanggar-sanggar tari. Di dua Banjar, Banjar adat Ketuktuk dan Banjar adat Mertasari. Sudah ada latihan juga itu di dua Banjar terkait dengan budaya Bali. Kemudian di kami juga ada Lentera Lolowan, yaitu terkait dengan rumah baca Lolowan, yang fokus masalah budaya. Tidak hanya budaya lokal, tapi juga budaya yang berkolaborasi ini antara budaya Melayu yang ada di Bali dengan budaya yang ada, budaya Bali tentunya. Saling berkolaborasi ini dibahas di rumah baca Lentera Lolowan. Salah satu kegiatannya ialah RBR, Rumah Baca Lolowan. Kami sering melaksanakan kolaborasi melalui festival budaya Lolowan yang menampilkan anak-anak berbudaya Bali. Kami kasih panggung dalam festival budaya Lolowan. Kemudian juga ada kegiatan bahasa Inggris yang dikelola oleh Rumah Baca Lolowan, sehingga berhasil membuat beberapa judul buku yang sudah diterbitkan oleh Balai Bahasa Provinsi Bali. Salah satu bukunya ialah buku cerita berbahasa Bali dan berbahasa Melayu, dwi bahasa, bahasa Bali dan bahasa Melayu. Untuk linknya nanti bisa disampaikan oleh ketuanya, hadir di sini ketuanya Bapak. Oke, sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk tanggapannya Pak Lurah. Mungkin dari Pak Pegi ada tanggapan lain? Izin Pak, terkait dengan pendidikan tadi, itu sasarannya selain yang melaksanakan pendidikan formal, itu juga ada mungkin generasi muda mungkin Pak ya, seperti generasi milenial ya Pak ya. Ya. Dimana kita tahu pada era sekarang ini mungkin seni dan budaya tidak menjadi suatu hal yang wajib diketahui oleh para generasi muda sekarang Pak. Apa tantangan yang Bapak temukan dan bagaimana caranya agar menjaga minat generasi muda ini untuk menjaga kelestarian budaya yang ada di Bali ini, Pak? Cukup, Pak Pegi? Ya. Baik, silakan Pak Lurah untuk ditanggapi. Enggak. Oke. Kebetulan Bapak di penggerak Rumah Lentera Lolowan, Rumah Baca Lolowan itu sebagian besar adalah Gen Z Bapak. Yang kemarin di Festival Budaya Lolowan yang kolaborasi dengan budaya Bali dan budaya Melayu, hampir semuanya adalah pelaksananya dari Gen Z dan generasi milenial. Salah satu trik kami ialah kami menggandeng melalui forum-forum diskusi yang ada di rumah baca, kemudian di komunitas seni ambenan itu juga kami adakan
kami ajak mereka, kami dengarkan apa ini loh budaya bersama-sama dengan ketua adat kami, ada Jeroban Desa, kami undang sebagai narasumber, ketua LPM dan tokoh-tokoh budaya. Kami mengadakan agenda rutin yaitu diskusi bulanan yang diadakan. Kami hadirkan juga Gen Z sehingga transformasi atau literasi budaya ini bisa kami turunkan ke generasi-generasi Gen Z maupun generasi-generasi yang akan datang. Sehingga tidak mereka sampai saat ini sangat-sangat mengenal dengan artinya budaya-budaya yang ada di Loloan, baik itu budaya Bali maupun budaya Melayu dengan konsep menyama beraya. Kami punya istilah nyama selam, nyama Bali. Ini masih terjaga sampai sekarang dan acungkare Bapak tidak pernah terjadi apa namanya gejolak apapun sehingga melalui salah satu inovasi kami, Festival Lawan Zaman Lama, itu juga menjadi ajang promosi pariwisata budaya. Nah, itu karena Loloan Timur lebih dikenal sebagai kelurahan dengan budaya yang mana sudah mendapat perhatian dikunjungi oleh berbagai dari baik tidak hanya lokal maupun mancanegara. Artinya apa? Benar-benar budaya itu telah dipahami oleh masyarakat kami baik dari generasi yang paling rendah maupun dari generasi yang terdahulu. Demikian Bapak. Baik, terima kasih Pak Lurah tanggapannya. Mungkin dari Pak Tegi ada lagi, sudah cukup. Baik, terima kasih. Untuk para tim penilai yang lain, ada yang memberikan tanggapan untuk sesi 3 pertanyaan utama ini? Baik, sepertinya ada Bapak Gede Eka Dharma. Untuk Bapak Gede Eka, dipersilakan untuk menanggapi kembali. Suksemo untuk waktu, mohon izin Pak Lurah, Pak Camat, dan juga beserta seluruh tim pendamping Lomba Desa Kelurahan tahun 2026. Di sini sangat menarik sekali melihat pemaparan dari Pak Lurah terkait dengan pertanyaan yang nomor 1, tetapi menurut Titiang belum bisa mewakili seluruh jawaban. Yang ingin Titiang dalami Pak Lurah terkait dengan Musrembang, berarti kan ada istilahnya nanti menemukan kesepakatan bersama antara pemerintah kelurahan dengan masyarakat. Kita belum melihat sejauh mana peran dari masing-masing katakanlah lembaga kemasyarakatan seperti Karang Taruna, kemudian PKK, Posyandu, LPM, RT, dan LW. Yang kita tahu bahwa salah satu tugas dan fungsi LPM adalah menjaring atau menyerap aspirasi masyarakat pada saat musyawarah di tingkat lingkungan. Itu pertama. Terus yang kedua, sejauh mana peran daripada pemerintah kelurahan mendorong usulan atau aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat itu benar-benar nantinya terakomodir atau dapat disetujui di tingkat pemerintah kabupaten atau kecamatan. Sejauh mana usaha pemerintah kelurahan untuk memastikan bahwa program atau usulan yang disampaikan masyarakat itu benar-benar terakomodir. Jika memang sudah terakomodir, berapa persen kira-kira usulan yang sudah terakomodir sejauh ini? Kemudian yang ketiga terkait dengan pertanyaan inovasi sisabit siap sampah ditukar bibit, itu menarik sekali untuk Pak Lurah. Untuk usulan bibit, apakah memang berdasarkan kebutuhan masyarakat yang diusulkan melalui Musrenbang? Karena kita tahu bahwa dilihat dari topografi wilayah, mungkin jenis tanah atau dan lain sebagainya, sudah barang tentu jenis bibit tanaman yang cocok atau sesuai di masing-masing lingkungan. Melihat ada 3 lingkungan, itu pasti berbeda. Apakah itu sudah sesuai dengan usulan masyarakat? Kemudian apakah memang dilihat dari aspek pendanaan bibit itu sudah terakomodir di DPA kecamatan mungkin, atau memang bersumber dari swadaya atau sumbangan dari pihak ketiga seperti itu? Mungkin itu dulu dari Titiang. Pak Lurah, mohon tanggapannya. Baik, sudah jelas Pak Lurah apa yang disampaikan dari Bapak Eka? Sudah.
Silakan langsung ditanggapi Pak Lurah. Oke, terima kasih Pak Eka. Menarik sekali. Mungkin kami kurang jelas di awal tentang musrembang. Kami sampaikan seluruh stakeholder kami libatkan. Di dalamnya termasuk juga Karang Taruna, Kader Posyandu, Kader PKK, LPM, Bendeso, RT, semua LKK yang ada di Kelurahan Nolon Timur, semuanya kami libatkan di dalam forum musrembang itu. Karena ya, tadi pertanyaannya ada di Pramusrembang, ya kami lebih ke Pramusrembang. Tapi di dalam pelaksanaannya, kami sudah lampirkan di daftar hadir tadi, di daftar hadir di bukti administrasi, bahkan di sini Ketua LPM, Karang Taruna semuanya hadir di sini. Semua kami libatkan, bahkan mereka secara aktif melakukan usul-usulan, terutama terkait dengan pemberdayaan yang ada di Kepulauan Timur. Itu klarifikasi kami. Kemudian terkait dengan eh, terkait pengawalan ya hasil musrembang ini tentunya setelah musrembang ini ditetapkan di kelurahan, kami sampaikan ke usulan ini ke musrembang kecamatan. Di bulan Maret apa April itu kami sampaikan di kecamatan, kebetulan tahun ini dilaksanakan di Wantilan, kami sendiri bersama tim ikut mengawal dan memastikan usulan kami itu sudah tercover di usulan kecamatan. Nah, kemudian tidak sampai sana aja Bapak, kami juga beberapa kali bermain ke dinas, dinas baik dinas Bapeda, apakah sudah masuk enggak usulan kami melalui koordinasi dengan berlintas lini dan lintas sektor, itu juga kami kawal sehingga terima kasih. Salah satu buktinya adalah di tahun 2025 usulan kami yang tahun 2024 dilaksanakan 2005, yaitu beberapa gang sudah dapat sarana prasarana, sudah mendapatkan bantuan pengaspalan di sarana prasarana. Di tahun 2026 ini yaitu kami mendapatkan bantuan bibit ayam yang dikelola tim peduli lingkungan. Subak juga mendapatkan bantuan, juga sedang diverifikasi ini. PKK kami juga mendapat bantuan. Dan Ibu Kades ada di sini, kami kawal itu agar benar-benar walaupun tidak semuanya tapi ada sebagian besar hasil musrembang kami sudah mendapat perhatian dan terrealisasi di kelurahan kami. Kemudian terkait dengan Sisabit ini, kebetulan Bapak terkait masalah pengusulan itu sudah ada di usulan kami di bidang ketahanan pangan, dan di tahun 2024 dan 2025 sudah tercover usulan bibit sayur tanaman di DPA kecamatan tahun 2024 dan 2025. Di tahun 2025 di perubahan sudah juga dianggarkan terkait dengan pengadaan bibit tanaman oleh kecamatan, disinergikan dengan Gang Hijau. Kemudian selain itu juga kami juga menggandeng CSR. CSR ini baik dari berbagai kelompok-kelompok, baik yang ada di investor di Kepulauan Timur, agar mereka mau menyumbangkan sedikit dari labanya untuk minimal membeli bibit yang dibutuhkan masyarakat. Terkait dengan jenis tanaman yang ada di masing-masing lingkungan, kami juga bersama-sama Ibu Kader dan Ibu PKK sebagai penggerak menanyakan apa yang dibutuhkan. Seperti di Mertasari dan sedikit di Kepulauan Timur, kami di bulan 2000 menanam yaitu bibit sukun di bantaran Sungai Ijo Gading, dan juga ada yang menukarkan bibit buah. Jadi tidak terbatas pada satu jenis tanaman, tapi juga kami tidak menutup kemungkinan kebutuhan-kebutuhan itu yang diinginkan oleh warga kami disesuaikan dengan kondisi lingkungan, juga kami akomodasi dan kami carikan solusi agar ketahanan pangan lingkungan ini bisa mandiri, bisa berdaya dari halaman sendiri untuk mendukung program ketahanan pangan. Salah satunya kami menggandeng PKK dan
Ya, Astungkare PKK kami juga sangat antusias. Salah satunya juga gerakan kami dengan yaitu gerakan satu rumah satu kelor. Nah, itu dan juga penanaman tanaman obat keluarga toga untuk kesehatan. Itu Pak, sekilas terima kasih. Terima kasih Pak Lurah untuk tanggapannya. Untuk Bang Gede, Penapi, ada tanggapan lain? Sudah? Sepertinya Pak LDK sudah puas Pak Lurah dengan tanggapan Pak Lurah. Mungkin dari tim lain ada? Baik, Pak Lurah, Niki kebetulan dari tim penilai Ibu Elisa Dewi akan memberikan tanggapan. Silakan Ibu Elisa. Izin Pak Lurah, saya belum melihat implementasi program strategis nasional seperti Koperasi Kelurahan Merah Putih, Ketahanan Pangan, MBG, dan untuk menjawab isu lingkungan dalam video pemaparan yang diupload. Untuk itu, mohon dijelaskan gambaran singkat atas implementasi program-program tersebut. Pertanyaan selanjutnya, berikan gambaran konkret atas partisipasi setiap lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan penganggaran kelurahan. Sudah cukup jelas Pak Lurah untuk pertanyaannya? Oke, cukup. Baik, Pak Lurah, sudah cukup jelas. Silakan langsung ditanggapi. Baik, Ibu, terima kasih. Mungkin di profil hanya kami tampilkan di video itu sekilas ya tentang gambaran Koperasi Merah Putih. Karena keterbatasan waktu yang 10 menit. Baik, akan kami gambarkan di kelurahan kami sudah ada sinergi tentang telah dibangun Koperasi Merah Putih. Dan sudah ada kami bekerja sama dengan salah satu SPPG di salah satu yang di Jembrana terkait dengan program makan bergizi gratis untuk B3, yaitu balita, ibu hamil dan ibu menyusui yang sudah dilaksanakan. Kami usulkan itu di bulan Desember kami bersurat ke PSPPG, tetapi dalam pelaksanaannya baru dilaksanakan di triwulan kedua ya, triwulan kedua ini di tahun 2026 sampai sekarang ada 157 insya Allah penerima manfaat B3 di Kepulauan Timur yang sudah tercover di program makan bergizi gratis. Selain itu juga untuk anak sekolah sudah terlayani MBG melalui dapur-dapur MBG. Kemudian terkait dengan Koperasi Merah Putih ya. Selain itu juga kami masih menunggu juga untuk Koperasi Merah Putihnya karena ini masih berproses Ibu. Kami yakin juga semua desa sama. Namun sudah ada komitmen baik dari pengurus Koperasi Merah Putih. Kemudian terkait dengan pertanyaan selanjutnya, capaian ya, partisipasi masyarakat LKK belum kelihatan ya. Baik Ibu, di kelurahan kami selalu melibatkan LKK yang ada di kelurahan kami dalam setiap kegiatan yang ada. Seperti halnya dalam program program Sakelor itu kami menggandeng LKK, Posyandu dan PKK. Ada di Lentera Lawan RBL kami menggandeng Karang Taruna. Nah, kemudian di LPM juga secara aktif kami undang dalam forum-forum musrembang itu selalu hadir. Bahkan pada saat ini pun, detik ini pun, ke semua LKK hadir di sini, Ibu. Dari mulai Karang Taruna, PKK, Posyandu, LPM, dan yang lain, Bendesa juga hadir di sini. Ini membuktikan bahwa ini salah satu indikator bahwa kami partisipasi aktif LKK Kelurahan Loloan Timur. Kemudian juga di 2 tahun terakhir ini melalui inovasi yang ada kami melibatkan LKK yaitu Posyandu dan PKK melalui inovasi Gerak Sakelor telah berhasil menurunkan
stunting di Kelurahan Loloan Timur. Itulah salah itu membuktikan bahwa selama ini LKK di Kelurahan Loloan Timur sudah sangat-sangat berperan aktif. Demikian. Jadi Pak Lurah, Oke. dalam hal ini yang Bapak jelaskan itu pelaksanaan programnya, tapi yang saya tanyakan perencanaan penganggaran. Oh, oke. Oke, terima kasih. Baik. Terkait perencanaan penganggaran kepada di masing-masing LKK ya yang sudah terakumulasi, yang sudah kami akomodasi dalam setiap penganggaran ada di DPA kami, DPA Kelurahan setiap penganggaran baik itu LPM, LPKK, Posyandu, kami sudah melibatkan mereka. Terutama kalau LPM pasti ada honor LPM, PKK ada honor kader Posyandu, ada PMT. Bahkan kami kadang-kadang juga di Palembang kami tanyakan, ini PMT-nya mau apa ini Posyandu ke depannya bagaimana sih? Ya. Dan juga di Karang Taruna juga ada kami ajak juga tahun depan kalian mau buat apa? Nah, sehingga kita bisa akomodir minimal kita bisa bantu dari biaya-biaya yang seperti makan minumnya kita cover lah mereka sehingga LKK ini benar-benar di Forum Musrembang itu mampu menyampaikan tidak hanya merasa diperhatikan dan juga menyampaikan aspirasi baik dari segi pendanaannya juga. Dan kami juga berusaha juga melalui forum pelatihan ya, pelatihan-pelatihan. Nah, pelatihan bagi LKK dan Posyandu kami usulkan juga pendanaannya, juga kami jaring kebutuhan mereka seperti saat ini yang sedang berlangsung ialah pelatihan memasak yang usulan dari ibu-ibu kader PKK kami usulkan sehingga alhamdulillah saat ini sedang berlangsung pelatihan memasak hasil daripada Musrembang tahun lalu yang diusulkan dan penganggarannya juga dirancang oleh PKK Kelurahan Loloan Timur dan sudah terlaksana, detik ini masih terlaksana bekerja sama dengan BLK Kabupaten Jemberana. Baik, sudah Pak Lurah untuk Bu Elisa sudah cukup. Baik Pak Lurah, Bu Elisa cukup. Niki ada tanggapan lain dari Pak Ketua Tim. Silakan Pak Dwi. Oke, semua niki Pak Lurah sudah menjabarkan dengan seksama dan kami juga telah mendengar dengan seksama apa yang disampaikan oleh Bapak Lurah, mulai dari inovasi, layanan, dan lain sebagainya. Nah, tentu dari semua gambaran tersebut, kami juga ingin memotret. Sekali lagi, tentu dari semua gambaran tersebut, kami juga ingin memotret kira-kira sejauh mana kendala permasalahan yang dihadapi dalam Bapak Lurah memimpin Kelurahan Loloan Timur dalam menyelenggarakan kewenangan berdasarkan otoritas yang dimiliki. Nah, kira-kira apa yang menjadi permasalahan utama dan bagaimana Bapak mengkolaborasikan dengan seluruh elemen yang ada di Kelurahan Loloan Timur, itu yang pertama. Yang kedua, Kelurahan tentu identik dengan dana residu yang disampaikan oleh pemerintah kabupaten. Karena terlebih, mohon maaf, tanda kutip, banyak daerah yang secara fiskal tentu memiliki kemampuan fiskal yang relatif rendah. Oleh karena itu, bagaimana kiat-kiat strategi Bapak Lurah dalam memantik inovasi, dalam menyelenggarakan inovasi yang tadinya dipantik dari yang lahir memang dari ide-ide kreatif Bapak Lurah beserta dengan seluruh elemen yang ada di Kelurahan Kelurahan. Kira-kira inovasi apa yang Bapak selenggarakan atas kejadian ketika dana-dana residu itu Bapak hadapi di kemudian hari? Terima kasih. Sudah cukup Bapak Abid. Baik Bapak Lurah, sudah cukup jelas apa yang disampaikan dengan Bapak Ketua Tim. Siap Bapak, ini pertanyaan yang kami tunggu-tungguin sebenarnya ini. Permasalahan yang kami hadapi di Kelurahan Loloan Timur itu memang kami klasifikasikan permasalahannya yang paling pertama ialah benturan kepentingan itu yang kami hadapi.
dan yang secara dari banyak dari Kamtibmas, pemberdayaan, dari ekonomi, pendidikan. Nah, itu sudah kami identifikasi eh, pelaksanaannya. Mungkin Bapak pernah tahu ya, pernah dengar kejadian 2024. Nah, yang mana kita viral itu Bapak Ibu. Saya baru menjabat lurah itu waktu itu. Nah, belajar dari permasalahan Kemudu, kami membuat inovasi Kopi Kamtibmas, koordinasi pimpinan insan Kamtibmas sebagai tindak lanjut daripada program Sipandu Beradat. Kami gandeng seluruh insan Kamtibmas dari mulai unsur adat, dari unsur Pamswakarsa, dari unsur yang lain, dari bangsa dan lainnya kami ajak bersama. Setiap bulan kami ajak ngopi bareng di kedai Sapa Loloan. Nah, itu kedai Sapa Kopi Kamtibmas, sehingga antisipasi itu bisa melalui forum ini, dan forum ini juga sangat aktif mensosialisasikan kepada masyarakat. Pelaksanaan Nyepi tahun 2025 itu Loloan Timur gelap total. Tidak ada apa. Tidak ada lampu menyala, tidak apa, tidak ada kening sama sekali apa. Itu salah satu strategi kami di dalam menggali dan memecahkan proses permasalahan. Itu salah satu contoh. Di bidang yang lain, di bidang pemberdayaan, dari minimnya dana residu tadi Pak ya, silpa tadi, residu tadi, dengan dipotongnya berbagai macam anggaran yang ada di pemerintahan pusat, itu peluang inovasi bagi kami, sehingga kami membuka peluang selebar-lebarnya kepada stakeholder yang ada di kelurahan kami. Ada notaris, ada toko-toko, ada apa. Ayo kita sama-sama membangun kelurahan, ada LPD, ada apa. Kami tidak minta dalam bentuk uang, kami bentuk dalam bentuk program minimal. You beri beras kepada warga kami yang ini seperti ini, bantu seperti ini, sehingga itu tidak menjadi halangan bagi diri kami. Bahkan dari mereka banyak yang terbuka dan welcome, dan ini juga kami laporkan kepada mereka sebagai bentuk pertanggungjawaban kami bahwa kami dengan keterbatasan anggaran kelurahan Pak ya, sehingga untuk program pemberdayaan yang lain sampai saat ini kami bisa dengan berbagai inovasi luar biasa, dibantu oleh kader-kader pemberdayaan, dibantu oleh LPM, dibantu oleh Kepala Lingkungan. Ini ada Pak Kaling kami yang luar biasa, influencer, dia juga bahkan mampu menarik orang-orang yang ingin memberikan bantuan ke Loloan Timur melalui gerakan-gerakan sosial. Akhirnya apa? Itu menjadi solusi bagi kami memecahkan permasalahan dana-dana residu tadi yang kami hadapi. Mungkin kelurahan perlu mendapatkan perhatian lebih Bapak dan Ibu sekalian. Sangat terbatas sekali ininya. Tapi inilah dari masalah kita belajar berinovasi. Demikian mungkin gambaran yang dapat kami sampaikan. Oke, terima kasih Pak Lurah atas penjelasan. Tentu penghormatan terhadap kearifan lokal kami apresiasi dalam dinamika yang terjadi di Kelurahan Loloan Timur dalam beberapa tahun terakhir. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kami juga ingin melihat, karena kami tadi mendengar bahwasannya Bapak Lurah menyampaikan ada partisipasi dari pihak-pihak pengusaha, pihak ketiga yang memberikan perhatian lebih atas komitmen yang ditagih oleh Bapak Lurah. Saya juga ingin mendapatkan gambaran dan penjelasan kira-kira bentuk legitimasi dari pemerintah kelurahan terhadap komitmen kerjasama itu seperti apa, apakah ada legalnya, sehingga nanti tidak terkesan kita karena merupakan bagian dari pemerintah daerah terkesan seperti cawe-cawe dalam urusan personal usaha mereka, sehingga apakah ini merupakan bagian dari bentuk responsibility sosial mereka terhadap lingkungan sekitar, atau ini memang lahir dan tumbuh atas kesadaran mereka karena mereka mencari kehidupan di wilayah Kelurahan Loloan. Mungkin saya ingin mendapatkan gambaran yang pertama terkait dengan legitimasi dari pemerintah Kelurahan Loloan. Semua, Pak Lurah.
Silakan Pak Lurah ditanggapi. Nggih, baik. Terkait dengan legitimasi atau regulasi, tentunya kami ada MOU ya, seperti dengan LPD ada MOU dan beberapa ini ada MOU. Namun ada melalui kelompok-kelompok biasanya kami. Di sini ada kelompok peduli laluan apa kali? Peduli lingkungan, ada satu lagi yang donor yang terkait sumbang-sumbang itu biasanya kami menawarkan kalau Anda ingin menyampaikan lebih baik melalui lembaga ini yang ada di Lawan Timur, melalui tim peduli lingkungan, melalui ini sehingga kami hanya sifatnya menyarankan. Tetapi kalau mereka ingin meminta sumbangan, memberikan lebih seperti halnya dalam membangun tebel modern kan ada ini seperti toko Eger itu ingin memberikan tebel kemarin. Oke, biasanya kami masukkan dicatat di swadaya murni, sumbangan dalam swadaya murni. Biasanya kami menerima dalam bentuk barang dan itu kami teruskan biasanya ke kelompok-kelompok yang ada di kelurahan kami seperti tim peduli lingkungan, Karang Taruna dan apa. Jadi sifatnya kelurahan itu hanya sebagai fasilitasi itu Bapak, lebih ke fasilitasinya sehingga kami juga takut kalau kami terlalu menekan ya kami juga secara kelurahan juga salah. Tapi dengan trik-trik seperti itu jadi seolah-olah mereka langsung memberikan ke masyarakat melalui lembaga-lembaga yang ada di kelurahan kami. Itu mungkin Bapak. Tapi sebenarnya sudah ada MOU-nya. Demikian. Oke, Terima kasih. penjelasannya Pak Lurah. Jadi betul apa yang sudah dilakukan oleh Pak Lurah, seluruh dan segala bentuk partisipasi aktif masyarakat itu dituangkan di dalam format buku partisipasi karena tentu itu akan bisa dikonversikan menjadi bentuk swadaya murni masyarakat dalam pembangunan di kelurahan. Nah, mungkin nanti dalam tahapan klarifikasi lapangan kami akan mengecek terkait dengan hal itu. Mudah-mudahan ini dapat disiapkan lebih awal sehingga apa yang dituturkan oleh Pak Lurah itu memang terjadi secara faktual di lapangan. Atau semua Pak Lurah. Siap, terima kasih. Baik, Pak Lurah, Bapak Ibu sekalian, sepertinya waktu yang sudah ditentukan tepat menunjukkan 40 menit. Jadi untuk sesi tanya jawab pemaparan lomba desa dan kelurahan pada Kelurahan Lawan Timur sudah berakhir. Matur semua untuk Kelurahan Lawan Timur kita beri aplaus untuk Kelurahan. Baik, demikian Pak Lurah untuk sesi tanya jawab ini kami aturkan terima kasih banyak pada Pak Lurah serta Ibu Ketua tim PKK Kelurahan Lawan Timur serta Bapak Ibu dari Dinas PMD Kabupaten Sembrano dan ada yang mewakili beserta Bapak Camat dan Bapak Ibu penamping lainnya kami ucapkan terima kasih banyak untuk partisipasinya. Nanti sampai ketemu lagi bila mana Bapak Ibu tim penilai dan Bapak Lurah belum semuanya informasi yang disampaikan belum lengkap dan para tim penilai belum puas untuk informasi yang Pak Lurah sampaikan nanti akan ditindaklanjuti pada tahap klarifikasi lapangan. Jadi sebelum acara sesi tanya jawab ini kami tutup, nanti akan ada sesi foto bersama. Sebelum itu ada baik Pak Lurah, demikian untuk sesi tanya jawab ini silakan jika ada terlibat pendamping lainnya untuk sesi foto bersama ini dipersilakan Pak Lurah. Silakan. Oke, cukup segini aja. Oh baik, cukup. Silakan bisa bergabung di belakang Pak Lurah mungkin. Izin kami menampilkan tim kami. Full tim kami, Pak. Terima kasih Pak Lurah. Jadi untuk dokumen ini nanti kami akan sampaikan atau nanti Oke. Sudah.
Ya. Niki. Oh ya enggak, ya. Ya. Baik, Nggih, sudah. lengkap niki Pak Kaling sami jero bendese tokoh Pak Ketua kita hadir di sini semuanya. Oke, dadah, saudara, silakan. Nggih, sampun niki. Baik, Lurah, karena sudah baik, kita mulai untuk sesi foto pertama ini. Kami hitung dari 3, 2, 1. Baik, selanjutnya mungkin gaya yang beda, Pak Lurah. Mungkin salam takut. Demi jam rana. Baik, kita hitung 3, 2, 1. Video boleh. Izin video boleh, Pak? Video. Video. Ya, kebetulan kan lagi terrekod. Pak Lurah, silakan Pak Lurah kalau ada yel-yel. Ya. Demi jam rana itu aja. Ya. Satu ya. Demi jam rana pasti bisa. Demi jam rana pasti bisa. Demi jam rana pasti bisa. Oke, Baik, sampun. Pak Lurah dan Bapak Ibu sekalian, dengan demikian acara sesi tanya jawab tahap pemaparan untuk Kelurahan Nolwan kami akhiri. Kami sekali lagi menyampaikan mohon maaf bila ada tutur kata kami, ada penyampaian kami yang kurang berkenan, mohon dimaklumi. Sekian dari kami tutup untuk promo Santi. Om Santi Om. Matur suwun, terima kasih.